Saja kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Silakan saudara boleh mengikuti di dalam Alkitab saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Kami ingin menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang telah mengumpulkan kami ke tempat ini, Engkau juga kami berdoa, mohon Kau yang juga berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, boleh memberitakan firman-Mu yang berkuasa, yang boleh menuntun hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Pimpin setiap kami, hamba-Mu yang berbicara, setiap kami yang mendengar, supaya kami semua dituntun oleh roh kebenaran, masuk ke dalam seluruh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat-ayat yang tadi kita baca, mungkin kita berpikir mengapa tiba-tiba Petrus berbicara tentang lembaga manusia, tentang pemerintah, tentang raja. Ya, muncul dari mana ini tiba-tiba seperti itu. Kalau kita melihat konteksnya, kemungkinan besar adalah karena kita mungkin berpikir seperti minggu lalu yang kita sudah bahas di dalam ayat 11 dan 12. Ayat 11 saya bacakan bagi saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Mungkin kita membaca bagian ini dan juga melihat, mendengar khotbah minggu lalu, kita mungkin sebagian akan berpikir kita menarik diri supaya kita menjauhkan diri sebagai pendatang perantau, kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Artinya kita menarik diri, membangun komunitas sendiri, mungkin seperti orang Amish, dan kemudian semuanya tidak berkaitan dengan dunia ini. Ya, di dalam skolastik pernah ada juga gerakan di dalam sejarah orang-orang Kristen seperti demikian. Mereka menjauhkan diri di dalam biara-biara dan kemudian tidak berinteraksi dengan dunia ini. Nah, mungkin ada yang berpikir seperti demikian, tapi mungkin kalau kita sudah mendengar minggu lalu dan hari ini kita akan melihat lebih lanjut bahwa tentu bukan itu perintah daripada Tuhan. Memang Tuhan telah menarik kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memang Tuhan menarik kita sehingga kita bukan dari dunia ini, tetapi kita berasal dari Tuhan. Warga negara kita adalah milik Tuhan. Kita adalah perantau dan pendatang di dalam dunia ini. Tapi perantau dan pendatang di dalam dunia artinya kita ada di dalam dunia. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan, jadi milik Tuhan, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita kembali diutus ke tengah-tengah dunia ini. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap dan yang sudah semakin membusuk ini. Dengan kata lain, kita meskipun kita otoritas kita yang terutama adalah Tuhan, institusi kita yang utama adalah Alkitab, tetapi kita juga adalah warga negara dunia. Ya, kita memiliki double citizenship dengan kata lain. Jadi kita perlu belajar, perlu mengerti apa artinya kita ada di dalam dunia ini. Khususnya hari ini berkaitan dengan pemerintah, lembaga manusia, raja, pemegang kekuasaan, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, hal yang kedua yang kita perlu sebagai introduksi kita melihat bagian ini, waktu kita membaca ayat 13 sampai 17, sebagian orang lain juga akan mungkin berpikir bahwa
Petrus menulis bagian ini, khususnya ayat 13, tadi kita baca, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi diperintahkan tunduk kepada pemerintah. Mungkin sebagian berpikir Petrus menulis bagian ini karena pemerintahnya pemerintah yang baik, pemerintahnya pemerintah yang takut akan Tuhan. Ya, kita cannot be more wrong. Ya, karena kita tahu ketika Petrus menulis bagian itu di dalam kepada jemaat di berbagai tempat, orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, maka orang-orang Kristen itu hidup di dalam keadaan penguasa saat itu yang salah satu yang paling kejam, yang terkejam, yaitu Kaisar Nero. Ya, yang meskipun hanya berkuasa selama 14 tahun 54 sampai tahun 68 dia berkuasa, tapi melakukan segala kejahatan yang begitu besar, penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Termasuk di dalam zaman ketika Petrus menulis itu, kemungkinan besar adalah pada waktu memang Nero sedang berkuasa. Nero itu lahir tahun 37 Anno Domini dari ibunya bernama Agrippina, yang kemudian menikah dengan Kaisar Roma saat itu, Claudius, yang kemudian mengadopsi anaknya ini. Jadi dia sudah punya anak sebelum menikah dengan Kaisar Roma. Dan kemudian mengadopsi sekaligus anaknya dan kemudian mengganti nama daripada anak yang dilahirkan itu menjadi Nero Claudius Drusius Germanicus. Nah, itu nama lengkap daripada Nero. Ya, dan itu bagian daripada strategi ibunya yang sebenarnya supaya anak kandungnya dia itu menjadi kaisar, menggantikan ayah angkatnya yaitu Kaisar Claudius, supaya anak kandungnya Kaisar Claudius yang bernama Britannicus itu tidak menjadi kaisar, sehingga nama Claudius itu dipakai, ya, Nero Claudius Drusius Germanicus. Pada tahun 54 ketika Nero umur 17 tahun itu, Agrippina meracuni Kaisar Claudius, suaminya sendiri, ya, sehingga Nero anak kandungnya bisa menjadi kaisar pada umur 17 tahun. Dan dia berkuasa selama 14 tahun sampai dia akhirnya bunuh diri pada umur 31 tahun. Dari 17 tahun sampai 31 tahun dia mati bunuh diri. 1 tahun menjadi kaisar, tahun 55, Nero itu membunuh adik tirinya, Britannicus. Dia bunuh. Ya. 4 tahun kemudian ibunya sendiri dibunuh oleh Nero. Ya. 3 tahun kemudian istrinya dibunuh. Dan kemudian Seneca, gurunya, juga dipaksa oleh bunuh diri oleh Nero. Dia seorang yang aneh, seorang yang paranoid, seorang yang selalu curiga pada siapapun. Kuasanya selalu merasa terancam. Semua orang yang dia rasa mau mengancam dia, bisa punya potensi mengancam dia. Dia racunin, dia bunuh, dia habisi semuanya. Ya. Dan Petrus menulis surat ini sekitar tahun 60-an awal. Surat 1 Petrus, sebelum dia akhirnya mati tahun 67-68, ya, sebelum Nero mati, ya. Jadi Petrus terlebih dahulu sudah mati di bawah pemerintahan Nero dan dia mati dengan disalib dengan kepala di bawah. Nah, saudara sekalian, jadi beberapa tahun sebelum Petrus disalibkan, martir, dia menulis surat ini. Ya, dan tahun 64, beberapa tahun sebelumnya, itu terjadi satu kebakaran besar di Roma yang dibakar oleh Nero sendiri. Menurut sejarah kita mengikuti, Nero sendiri yang bakar kota Roma itu. Karena apa? Karena dia ingin membangun kota yang baru dengan namanya sendiri. Ini orang yang sakit jiwa, kaisar yang penuh kuasa, dan paranoid, narsisistik, dan semuanya. Ya. Dan dia bakar, kebakaran terjadi besar sekali, dan secara conveniently dia merencanakan, dia menuduh yang membakar itu adalah orang-orang Kristen. Karena dari situlah kemudian aniaya orang-orang Kristen yang sudah diancam, yang sudah ditekan, sekarang dikejar oleh pemerintah dan oleh rakyat Roma, ditangkap, dipenjarakan, dipersekusi, disalibkan, dibakar hidup-hidup
menjadi peringatan bagi orang-orang yang melawan Roma dan Kaisar. Saudara sekalian, intinya adalah yang saya mau katakan di sini dengan lihat sedikit sejarah, yaitu ketika Petrus menulis ayat 13 sampai 17, Petrus tahu persis, ya, dan dia mengalami sendiri dengan mata kepala sendiri, dengan dia dalam kehidupannya sendiri, dia tahu persis bahwa orang Kristen itu sering sekali hidup di bawah kuasa raja, pemerintah yang tidak takut akan Tuhan. Tapi bukan hanya tidak takut akan Tuhan, raja yang bengis, raja yang kejam, raja yang menganiaya umat Kristen. Nah, sudah mulai mendapat perspektif. Kenapa Petrus bisa mengatakan tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Maksudnya apa? Kalau raja itu raja yang menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang Kristen. Perlu melihat prinsip yang utama di sini dalam ayat 13 sampai 17, yaitu di dalam kaitan dengan pemerintah dan penguasa sebenarnya sama seperti di dalam kaitan seluruh hidup kita. Prinsip yang utama kalau saudara baca sekali tidak menemukan, tidak begitu jelas. Mesti baca berkali-kali, 10 kali, 20 kali baru kemudian mulai menemukan bahwa memang prinsip yang utama di dalam ayat 13-17 meskipun di dalam kaitan dengan politik, dengan kehidupan sosial, prinsip yang harus dipegang adalah hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah. Ya, kalau sudah lihat tadi ayat 13, saya ulangi sekali lagi. Waktu Pak Petrus mengatakan tunduklah, kata kunci di situ nanti kita pikir lebih dalam, karena Allah kepada semua lembaga manusia. Kata kunci adalah karena Allah. Kita tunduk kepada semua lembaga manusia karena Allah. Ayat 14 tidak eksplisit, nanti kita akan lihat, kita skip dulu bahwa sebenarnya di situ juga adalah rencana Tuhan, rencana Allah bagi pemerintah. Ayat 15 secara eksplisit mengatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16 juga dengan eksplisit mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kata Allah terus muncul. Ayat 17 juga, hormatilah semua orang, kasihlah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dari 5 ayat, 4 ayat secara eksplisit mengatakan tentang Allah, karena Allah, demi Allah, hormatilah, takutlah akan Allah, lakukanlah semua itu, karena inilah kehendak Allah. Itu menjadi takut akan Allah, hidup bagi Allah, itu menjadi prinsip yang sangat penting yang dinyatakan tentu di dalam seluruh Alkitab dan juga di sini hari ini kita khususkan memikirkan di dalam kaitan kita hidup di dalam kekuasaan politik, di dalam kehidupan sosial di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Mari kita lihat sekarang lebih detail beberapa ayat ini ya, di dalam ayat 13 sampai 17. Yang pertama adalah ayat 13. Seperti tadi saya katakan, kata kunci di sini adalah karena Allah, for the Lord's sake. Submit yourself for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king as the supreme authority or to governors, kelanjutan itu ya, or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Ini kita dengan kata lain kita tunduk kepada lembaga manusia, kepada raja, kepada pemerintah, gubernur, kepada premier, kepada prime minister, sebagainya. Kita tunduk kepada lembaga manusia bukan pertama-tama karena kita merasa kita mau tunduk. Ya, kita rakyat masyarakat yang taat kepada pemerintah. Ya. Atau kita tunduk pertama-tama bukan karena kita takut dihukum. Ya memang akan ada konsekuensinya kalau kita melawan peraturan pemerintah. Tapi itu seharusnya bukan sebagai orang-orang Kristen bukan menjadi motivasi utama. Atau kita tunduk karena terpaksa. Kalau tidak kita mengalami banyak kesulitan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kita tunduk kepada lembaga manusia. Baik kepada raja, pemerintah, semua yang berkuasa. Termasuk otoritas di dalam gereja. Misalnya kita tunduk karena Allah.
karena ini adalah kehendaknya. We submit for the Lord's sake. Dengan kata lain, meskipun kita adalah memiliki dua warga negara, Allah adalah Allah yang berdaulat dari dua kerajaan ini. Kita adalah warga negara kerajaan sorga, yang utama warga negara kita. Dan tetapi kita juga adalah warga negara di dalam dunia ini, kerajaan dunia ini. Dan dari dua itu tentu kita tahu kerajaan sorga, kerajaan Allah yang paling berkuasa, dan juga Tuhan Allah adalah yang juga berdaulat atas semua lembaga manusia. Kekuasaan ada dalam dunia ini. Semua pemerintah, semua penguasa itu berasal daripada Allah. Kalau Tuhan tidak memberikan kuasa kepada mereka, mereka tidak mungkin akan berkuasa atas hidup kita. Maka saudara sekalian, ketaatan kita kepada lembaga manusia, kepada pemerintah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini bukan hanya cara making a trick di dalam melihatnya bagaimana, tetapi ini adalah hati kita, cara berpikir kita, cara kita melihat bahwa waktu kita tunduk kepada pemerintah, kepada segala peraturan pemerintah, kita lihat nanti tidak absolut. Di dalam ada hal-hal yang pemerintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, karena pemerintah bukan memiliki kekuasaan absolut atas hidup kita, tetapi banyak hal yang pemerintah lakukan adalah banyak hal yang baik sebenarnya. Ya, kalau kita melihat banyak hal, kita hidup di sini kita menyadari begitu banyak hal yang baik, tetapi di luar itu semua, ketika kita tunduk kepada pemerintah, maka itu menjadi bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tentu salah satu misalnya bayar pajak, ya semua di seluruh dunia ada bayar pajak. Kita termasuk bayar pajak, salah satu yang lumayan tinggi di sini dibandingkan negara lain. Maka kita harus tahu bahwa bayar pajak itu bukan karena terpaksa. Ini memberi kebebasan kepada kita. Kita membayar pajak bukan karena terpaksa, tapi karena kita di dalam rangka ketaatan kita kepada Tuhan ultimately, yang telah menetapkan lembaga pemerintah berkuasa atas hidup kita. Dan tentu apalagi kita mengetahui di dalam negara yang relatifly tidak sekorup dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Indonesia sangat korup, ya, tetapi di sini mungkin relatifly lebih kecil korupsinya. Ya, bukan tidak ada, tetapi relatifly lebih kecil. Dan kita bisa melihat banyak hal yang dipakai oleh pemerintah itu banyak hal yang baik sebenarnya. Ya, banyak kita bisa menikmati ke rumah sakit dan sebagainya. Ya. Saya mendengar ada jemaat kita yang sakit kanker, ya, dan berobat ribuan dolar obatnya itu, sekali makan, sekali suntik itu ribuan dolar. Dia hanya bayar $30 karena ada support dari pemerintah. Dan juga diperlakukan di rumah sakit dan sebagainya itu sangat-sangat baik. Itu adalah, dari mana uangnya? Dari mana uang pemerintah? Uangnya dari mana? Kalau bukan dari pajak. Ya, dari pajak seluruh kita berbagian. Itu hanya salah satu saja. Belakangan beberapa terakhir ini anak-anak saya itu mengikuti, ada yang sudah lulus dan masih ada yang sedang proses belajar nyetir. Ya, belajar nyetir, peraturannya banyak sekali. Sudah tahu, peraturan banyak sekali, apalagi dari Indonesia. Bingung, kok begitu susah ya, begitu rumit. Belajar nyetir setelah pertama tes lulus tes teori, lulus dapat L. Kamu harus belajar berapa lama? 120 jam. Harus nyetir 120 jam. Tidak boleh nyetir sendiri, harus ada yang full time, full license di sebelahnya. Ya, 120 jam nyetir. Banyak itu sudah. Kalau sudah hitung itu banyak sekali sebenarnya. Bisa 1 tahun kira-kira. Bisa kalau jarang-jarang bisa 2 tahun baru selesai 120 jam. Setelah 120 jam langsung lulus? Tidak. Ya, setelah 120 jam sudah selesai 120 jam, sekarang test drive. Ya, sebelumnya ada tes komputer hazard, ya juga tidak mudah, ya bisa. Kalau lulus test drive sekarang. Test drive harus dengan instruktur persis, harus ada di sebelahnya. Ya, dan mengikuti semua peraturan. Kalau ada salah yang kita pikir apa ini orang Indonesia nggak nengok, fail langsung. Mau take over tidak nengok, tidak head check, ya, tidak head check, langsung fail, ya. Dan ulang lagi tunggu mungkin 3 bulan lagi,
harus tes lagi, harus daftar lagi. Ya, berkali-kali ada banyak di sini yang sudah gagal test drive. Ya, khususnya dari Indonesia. Kalau Indonesia itu jago nyetirnya seperti saya, pasti di sini gagal terus. Artinya jago di Indonesia tuh sung gitu kan jago. Gagal sudah pasti gagal. Sudah pasti gagal terus dan harus berkali-kali. Ada 4 kali, ada yang 5 kali saya pernah dengar, ada yang berapa ya? 8 kali gagal. Gitu ya. Gagal 8 kali, harus tes lagi. Ya, akhirnya setelah lulus, kalau yang masih muda-muda ini langsung bisa full license? Tidak, masih panjang ceritanya. Masih panjang. Dapat green P, dapat red P, ya. P merah. Ya, dapat P merah, harus taruh P merah di depan dan di belakang. P merah itu peraturan saudara ketat sekali. P merah itu jauh dari full license. Dia hanya boleh bawa satu temannya yang umur 16 sampai 22 satu orang. Sudah tahu nggak? Banyak yang tidak tahu pasti peraturan itu. Ya, saya juga sebelumnya nggak tahu. Anak saya dapat red P baru tahu, baca. Kok susah banget ya? Iya, kenapa mesti? Jadi kalau keluarga boleh, ya, tidak dihitung. Tapi temannya yang umur 16 sampai 22 di luar itu juga nggak apa-apa, ya, di luar itu tidak apa-apa. Kenapa umur 16 sampai 22 tahun? Ya, itu berarti teman-temannya mereka kan, seumuran mereka, ya, teman-temannya mereka. Saya baca. Wah, benar sekali. Itu memang itu semua berdasarkan penyelidikan, berdasarkan penelitian, berdasarkan apa yang sudah terjadi. Ya, memang itu orang remaja pemuda kan dapatnya sekitar umur segitu 20, 21 gitu ya, atau 19, 20 begitu. Dan kalau ada teman-temannya antara umur 16, 22 sama-sama di situ, kalau satu orang itu less likely dia akan distract, less likely karena cuma satu orang. Tapi kalau 4 orang di dalam mobil itu, sudah bisa bayangkan. Sudah sendiri kita baru mulai sadar. Kalau 4 orang di situ anak-anak umur 16 sampai 22, wah, mereka setel musik, ya, mereka teriak-teriak, mereka distract. Paling banyak kecelakaan. Paling banyak kecelakaan umur segitu. Red P itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Jadi tidak boleh, hanya boleh satu orang yang ikut umur 16 sampai 22. Gitu. Udah itu selesai full license. Itu berapa tahun? 1 tahun kalau tidak salah, 1 tahun. Kalau sudah selesai? Belum. Ganti lagi, naik atas sedikit. Green P, ya, P hijau. Ya, P hijau. Nah, P hijau sudah agak bebas, sudah mendekati full license. Ya, sudah agak banyak kebebasan, tapi hanya tidak boleh minum alkohol. Sama sekali, harus 0.00. Ya, tidak boleh sama sekali. Itu bedanya. Kalau yang sudah full license boleh minum sampai 0.05, ya, 0.05, sampai maksimum seperti itu. Jadi begitu banyak peraturan, tapi peraturan itu adalah peraturan yang baik, ya. Orang Indonesia apa ini umur 17 langsung full license. Saya udah naik motor umur 16 sudah pakai SIM siapa? Pakai SIM pinjem kokoh. Kokoh saya pinjam, mukanya mirip-mirip. Kalau nggak tahu, kacau pokoknya semuanya. Nggak usah tes semuanya ya. Semua tes teori ada tesnya, tapi udah ada jawabannya semua di dalam tes teori itu. Ya, kacau semuanya. Ini pemerintah ya banyak hal yang baik. Ya, nanti kita masuk yang tidak baiknya. Ya, tetapi inilah yang kita boleh belajar. Hal yang pertama, kita mentaati pemerintah dan segala peraturannya, terutama karena bukan hanya ngerti itu hal-hal yang baik, ya, pada banyak hal yang baik pada dirinya sendiri, tetapi juga lebih dasar, lebih mendalam adalah karena Tuhan. For the Lord's sake, Tuhan yang menetapkan itu, Tuhan yang menginginkan. Inilah firman Tuhan. Tunduklah, Tuhan berkata, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi prinsip yang pertama adalah kita tunduk karena Allah. Ini adalah perintah Tuhan. Nah, ini sebenarnya memberi kebebasan kepada hati kita. Kita tunduk bukan karena terpaksa, karena takut dihukum, bahkan bukan karena itu baik pada dirinya sendiri, peraturan itu. Ya, kita nanti bisa menilai, bisa mengerti pemerintah yang semakin baik, semakin demokrasi, mungkin semakin banyak hal yang baik yang ada di dalam peraturan pemerintah.
Tetapi ultimately kita tunduk karena Allah yang memerintahkan itu kepada kita. Pemerintah bukan ultimate authority dalam hidup kita, tapi Tuhan yang memiliki kita, yang menebus kita, yang menjadikan kita umatnya, yang telah mengangkat kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Maka saya mau taat kepada Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada pemerintah menjadi ada kebebasan di situ, kemerdekaan. Kita tidak dipaksa, tidak harus karena takut dihukum dan sebagainya. Tapi karena kita ingin taat kepada pemerintah, karena Tuhan yang memerintahkan kita. Demikian. Itu hal yang pertama yang kita boleh, prinsip yang pertama kita boleh belajar. Hal yang kedua, saudara sekalian, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 mengatakan, tunduklah kepada pemerintah, kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali atau governors, gubernur, premier yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Meski tidak ada kata Allah di sini, tetapi jelas sebenarnya Allah lah yang memberi tujuan dari pemerintah. Pemerintah adalah untuk ini, untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Ini mirip sekali sebenarnya di dalam kitab Roma 13 ayat yang keempat. Misalnya Paulus menulis, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, jadi ini adalah tujuan dari pemerintah menurut firman Tuhan, menurut daripada Tuhan. Ya, dan jelas ini bukanlah tujuan dari Nero, Kaisar Nero, yang memenjarakan Paulus dan kemudian menyalibkan Petrus dengan kepala di bawah. Ayat yang ke-14 ini adalah tugas yang Allah berikan kepada pemerintah. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Ini adalah, boleh dikatakan adalah common grace. Pemerintah ada untuk menghukum orang-orang yang jahat, ya, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, menghukum kejahatan itu seperti common grace dari Tuhan adalah menahan supaya kejahatan tidak semakin liar, semakin kacau. Ya, bahkan ada yang kita mengetahui bahwa pemerintahan yang tidak adil, pemerintahan yang jahat, pemerintahan yang korup tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Sudah bayangkan kalau tidak ada pemerintah. Tidak ada pemerintah. Tidak ada yang berkuasa. Tidak ada yang mengatur. Maka semua akan mengatur diri masing-masing. Dan akan clash. Dan itu yang terjadi di beberapa negara yang sekarang pemerintahnya turun. Pemerintah diturunkan. Kekacauan. Chaos yang terjadi di mana-mana. Tetap pemerintah meskipun mereka tidak sempurna, korup, tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Tetapi inilah pemerintah yang seharusnya, yang baik, yang benar, adalah pemerintah yang menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Itulah sebabnya Paulus mendorong kita di dalam tulisannya juga supaya kita berdoa bagi pemerintah dan penguasa. Itu salah satu yang kita juga secara rutin mendoakan di dalam persetujuan doa kita. Berdoa untuk penguasa, untuk pemerintah, supaya kita diberikan kebebasan, diberikan ketenangan, untuk kita boleh menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil di tengah-tengah akan kota ini, negara ini. Dan to some extent, kita masih mengalami itu. Ya, kita masih mengalami itu. Tinggal apakah kita mau setia melakukan, memakai kebebasan ini yang Tuhan berikan, pemerintah berikan, untuk kita berbuat baik, melakukan apa yang benar, dan juga to some extent kita akan dihormati oleh masyarakat dan pemerintah dan tidak akan menentang kita yang berbuat baik. Tentu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika pemerintah tidak melakukan itu? Bagaimana jika pemerintah tidak menghukum orang yang berbuat jahat, tapi justru mendukung orang yang berbuat jahat, ya, dengan peraturan-peraturan undang-undang justru mendorong orang melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, maka secara prinsipnya kita boleh mengerti bahwa
bahwa di dalam keadaan seperti itu, di dalam konteks seperti itu, di dalam peraturan seperti itu, kita boleh melakukan apa yang disebut sebagai civil non-violence disobedience kepada pemerintah. Karena dia bukanlah lembaga yang tertinggi, yang memiliki otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Dan prinsipnya adalah ketika pemerintah sendiri yang Tuhan dirikan, yang harus menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik, dia sendiri tidak melakukan itu, dia sendiri melawan perintah Tuhan yang memberikan kuasa kepada dia, maka dia tidak lagi menjadi pemerintah yang legitimate, khususnya di dalam peraturan-peraturan yang melawan Tuhan. Maka peraturan itu sendiri menjadi tidak legitimate, karena dia sendiri melawan, memerintahkan, membuat peraturan untuk kita melawan Tuhan. Dan kalau kita melawan Tuhan, maka kita juga bisa melawan pemerintah. Karena kita taat kepada pemerintah, ultimately karena kita taat kepada Tuhan. Nah, itu adalah prinsip yang kita boleh pegang. Ya, karena itu kita akan menentang aborsi yang legal di Victoria ini. Sudah tahu aborsi di Victoria ini legal sampai 24 minggu. Ya, legal, boleh dengan alasan-alasan yang tidak terlalu life threatening. Ya, boleh melakukan aborsi sampai 24 minggu. Sudah tahu 24 minggu itu bayi sudah jadi apa? Sudah lengkap. Ya, sudah hidup begitu hidup dan sangat mengerikan kalau kita melihat bayi yang ada di dalam janin, yang dalam kandungan itu sudah 24 minggu masih boleh diaborsi di kota kita ini, di negara bagian Victoria. Ya. Kita akan menjadi gereja yang tidak akan pernah memberkati pernikahan sesama jenis. Sama jenis legal, bukan hanya di Victoria, di seluruh Australia. Legal, boleh. Ya. Dan kita akan, karena itulah nanti kita akan dituduh intoleran, kita akan dituduh orang-orang yang berbuat jahat. Tapi ini sekali lagi prinsipnya, ultimately kita akan tunduk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita akan takut kepada Allah dan bukan kepada manusia. Saudara sekalian, itulah yang kita boleh pikirkan di dalam hal itu. Ya, kita di dalam hal-hal yang pemerintah sendiri mendorong dengan undang-undang, dengan apa yang mereka lakukan, melawan akan perintah Tuhan. Sementara bayi janin dalam kandungan boleh diaborsi sampai 24 minggu. Kalau anak kucing sudah bunuh, sudah bisa dipenjara sampai 2 tahun. Sudah bunuh anak kucing, sudah lahir, kok sudah bunuh, aniaya, bunuh. Bukan sudah boleh, bukan saya encourage sudah boleh melakukan itu. Ya. Tapi paling sedikit, bayi dalam kandungan paling sedikit bisa seharusnya sama berharga dengan kucing. Paling sedikit secara fisiknya. Paling sedikit. Tapi bayi dalam kandungan ada jiwanya. Dan itu dianggap lebih less valuable daripada anak kucing di negara ini, di Victoria ini. Sudah kirim anak-anak ke negara sini, sudah kan mulai menyesal. Kirim anak ke negara seperti apa ini? Ya, banyak kekacauan, ya, banyak kekacauan yang ada di dalam negara ini. Itulah prinsip yang kita boleh pegang, ya, prinsip yang kedua. Tetapi bukan hanya secara negatif kita menentang, seharusnya civil non-violence disobedience, ya, kita boleh disobey kepada pemerintah di dalam hal-hal seperti itu, tapi dengan non-violence, ya, boleh tidak taat kepada pemerintah dalam hal-hal seperti itu. Tapi bukan hanya secara negatif kita menentang seharusnya dengan prinsip ayat 14, tapi perlu secara positif kita berbuat baik, khususnya ayat yang ke-15. Ya, hal yang ketiga kita bisa melihat di sini. Ayat yang ke-15, kelanjutannya. Sebab, ada kata sebab di situ kelanjutannya, alasannya, inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi, ini mirip seperti ayat yang ke-12, yang sebelumnya kita sudah bahas minggu lalu. Ketika kita tidak egois, ketika hidup kita adalah hidup yang mengasihi orang lain, kita hidup berkorban bagi orang lain, melakukan kebaikan bagi orang lain, maka di sini
ayat yang ke-12 mengatakan kita orang-orang yang memfitnah kamu sebagai orang durjana, sebagai orang yang berbuat jahat, sebagai orang yang intoleran, tapi dengan perbuatan baik yang secara umum masih bisa diterima. Secara umum orang mengerti kalau kita berbuat baik, kita tidak egois, kita menolong orang lain, kita mengasihi orang lain, kita berkorban bagi orang lain. Maka tidak ada hukum yang menentang itu dimanapun, khususnya dalam konteks kita. Maka itu engkau akan, orang lain akan melihat perbuatanmu yang baik, ayat 12, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Atau ayat 15, dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh, yang menuduh kita orang-orang yang berbuat jahat dan tidak toleran dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, berbuat baik ini termasuk kita terjun di dalam dunia politik, di dalam dunia hukum, ya, supaya engkau berbuat baik, membungkam kepicikan orang-orang yang jahat, orang-orang yang bodoh. Termasuk kita harus terjun, orang-orang Kristen harus terjun, bukan hanya di dalam bisnis, bukan hanya di bidang IT, ya, bukan hanya di dalam bidang pendidikan, tetapi juga di dalam bidang hukum dan politik. Nah, kita perlu masuk ke sana, berbuat baik di situ, mengatakan kebaikan, berjuang untuk kebaikan, berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebaikan bagi semua masyarakat, karena kita percaya perintah Tuhan, kehendak Tuhan itu kalau dilaksanakan dengan hikmat Tuhan di dalam konteks dunia bahkan yang pluralis seperti Australia ini, maka itu adalah juga untuk kebaikan daripada semua orang. Nah, ini sesuatu yang kita perlu pikirkan, ya, perlu bersama-sama. Kadang-kadang kita komplain melihat banyak ketidakberesan di dalam Victoria ataupun di Indonesia, misalnya banyak korupsi, ya, kita komplain, kita marah, kita tidak suka terhadap segala hal yang tidak baik. Tapi biarlah ketika kita tidak berhenti sampai di situ, ya, tapi kita bisa, ada orang-orang yang Tuhan percayakan, ada orang-orang yang diberi kesempatan, diberi kemampuan, kita terjun berjuang di dalam bidang hukum, di dalam bidang politik, dan boleh mengatakan kebenaran, memberi pengaruh, melakukan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena memang Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Ya, Pak William kemarin hari Rabu membahas tentang hal itu di dalam persekutuan doa. Kita adalah satu-satunya, saya mau tekankan di sini. Tidak ada yang lain. Kita adalah orang Kristen yang telah ditebus, yang telah diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah berbagian di dalam terang daripada Kristus. Kristus sumber daripada terang itu. Dan kita ada di dalam Kristus, kita adalah satu-satunya macam orang di dalam dunia ini yang Tuhan katakan, you are the light of the world. You are salt of the earth. Kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Jadi kalau dunia ini semakin membusuk, artinya apakah kita sudah berfungsi sebagai garam di tengah-tengah dunia ini? Kalau dunia ini semakin gelap oleh semua perbuatannya, apakah kita sudah berfungsi sebagai terang di tengah-tengah dunia ini? Nah, ini panggilan kita. Ayat 15 menegaskan kita. Karena itu inilah kehendak Allah, supaya kamu berbuat baik. Dengan kamu melakukan demikian, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ini hal yang ketiga yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kalau sudah mengingat apa yang terjadi di Indonesia, khususnya waktu pemilihan gubernur, waktu Pak Jokowi dan kemudian Pak Ahok itu menjadi gubernur dan wakil gubernur di Indonesia, itu terjadi perubahan yang besar dalam politik Indonesia sebenarnya. Yaitu orang-orang mulai sadar, dan banyak anak-anak muda mulai sadar bahwa politik itu bisa melakukan banyak hal yang baik ternyata. Selama ini semua negatif. Semua pikir politik hanya merebut kekuasaan, hanya memperkaya diri, memperkaya golongan, memperkaya partai, korup sebesar-besarnya. Ya, karena aku sudah mau jadi gubernur itu bayarnya mahal berapa, nggak tahu berapa miliar atau triliun, ratusan miliar. Karena sekarang aku sudah jadi gubernur, aku akan harus kembalikan dong, kalau nggak rugi dong. Dia akan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan segala cara yang legal tanda kutip, ya, korup dan rusak,
dan hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi waktu Pak Jokowi dan Pak Ahok menjadi gubernur, wakil gubernur, kemudian Pak Ahok menjadi gubernur selama beberapa tahun, maka itu terjadi. Orang-orang mulai sadar banyak hal yang baik yang terjadi bisa dilakukan. Karena orang-orang yang baik masuk ke dalam politik. Orang-orang baik membuat kebijakan, memotong orang-orang yang korup dan sebagainya. Itulah juga tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kita semuanya bisa masuk ke dalam bidang itu, tapi kalau ada kesempatan Tuhan memberikan kepada kita hal itu, kita boleh masuk dan boleh berdampak dan berbuat baik kepada orang-orang sekeliling kita, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Yang keempat, saudara sekalian, ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi kata kuncinya di situ adalah hiduplah sebagai budak Allah. Kata yang lebih tepatnya sebenarnya adalah budak, ya, doulos, budak. Hamba itu kita hamba Allah, saya hamba Tuhan, terhormat sekali. Ya, tapi kita semua adalah hamba Allah. Petrus menulis kepada orang-orang Kristen semuanya, hiduplah sebagai budak Allah. Saya ada budak Allah, budak Allah. Dan ini adalah memberi kita kebebasan yang sejati. Ketika kita mengerti status kita, jati diri kita sebagai budak atau hamba Allah. Saya akan tetap pakai mungkin akan pakai budak ya, supaya kita lebih jelas gitu, karena memang itulah pengertian yang dipakai. Dan artinya budak itu dia tidak punya hak pada dirinya sendiri, seluruhnya adalah milik daripada tuannya. Dia harus melakukan semua apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang tuannya kehendaki. Kita adalah budak daripada Allah. Tetapi ini adalah justru mengalami kemerdekaan yang sejati. Kenapa kemerdekaan yang sejati? Karena kita artinya ketika kita mengerti jati diri kita sebagai budak Allah, artinya kita bukan budak dari bos kita. Ya. Kalau kita ada budak Allah, artinya kita bukan budak daripada pemerintah. Tidak pernah kita menegaskan kita adalah budak dan milik daripada pemerintah, negara. Tidak pernah. Ya. Artinya adalah kita bukan budak istri atau suami kita. Artinya kita juga bukan budak anak-anak kita. Kita bukan budak pendeta kita. Kita bukan budak daripada teman kita. Kita bukan budak daripada siapapun orang-orang yang memiliki kuasa dalam dunia ini. Kita adalah orang yang merdeka. Betul-betul merdeka. Ketika kita mengerti jati diri kita sebagai budak daripada Allah. Tapi kita tahu bahwa kemerdekaan di dalam Tuhan itu bukan berarti, sekali lagi saya rasa pernah berapa kali mengatakan ini, bukan berarti kita bukan berarti kita bisa melakukan apa saja tanpa batasan. Kita tahu gitu. Harap kita boleh betul-betul mengerti. Merdeka, true freedom, bukan berarti kita bisa melakukan apa saja tanpa batasan sesuai dengan keinginan kita. Bukan. Tentu tidak ada seperti itu. Itu bukan merdeka, itu mati. Itu mati. Ya, seperti ikan keluar dari air, dia bukan bebas, dia rasa tidak bebas dalam air, dia keluar, dia bukan bebas, dia mati. Ya, seperti bullet train Jakarta Bandung. Dia bebas selama dia ada di dalam rel 350 km per jam, 380 km per jam mungkin maksimumnya. Dia bebas di dalam rel, lari secepat itu selama dia ada di dalam rel, di atas rel. Keluar dari rel, bukan bebas, dia mati. Jadi kebebasan adalah tidak ada batasan, kebebasan adalah mengerti batasan yang tepat bagi apapun itu. Ikan adalah di dalam air, kereta api adalah di dalam relnya. Kita manusia adalah batasannya adalah firman Tuhan. Firman ini diberikan kepada kita supaya kita merdeka. You will know the truth and the truth will set you free. Betul-betul merdeka. Kita di dalam Tuhan. Galatia 5 ayat 13 juga memberikan prinsip yang sama. Kau telah merdeka, betul-betul ketika Kristus telah memerdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Tapi
Jangan biarkan kemerdekaanmu itu menjadi alasan kau bisa hidup di dalam dosa. Nah ini selalu salahnya di situ kita. Kita pikir waktu merdeka, betul-betul merdeka, kita boleh melakukan apa saja. Dan waktu dibilang apa saja biasanya adalah apa saya inginkan dan berbuat dosa. Menjadi justru berbuat dosa. Menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Tidak, itu sekali lagi itu salah. Itu bukan merdeka. Itu mati. Karena Tuhan telah memberikan itu prinsip kemerdekaan adalah firman-Nya. Bukan hanya demikian, Dia telah memberikan kita hati yang baru. Hati yang baru sehingga kita yang telah diangkat keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, telah diberikan hidup yang baru, diangkat menjadi umat-Nya, menjadi milik Tuhan. Kita diberikan juga hati yang baru karena kita telah lahir baru. Sehingga hati yang baru ini adalah hati yang ingin dan suka melakukan kehendak Tuhan. Itulah kebebasan yang sejati. Jadi ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, kepada kehendak-Nya, maka kita mengalami kebebasan yang sejati. Justru kebebasan yang sejati. Saudara mengalami ini, saudara tahu ini. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita pura-pura merdeka, pura-pura sudah ditebus oleh Tuhan sehingga aku bisa melakukan apa saja. Dan kita hidup di dalam dosa melawan perintah dan kehendak Tuhan. Sudah tahu itu bukan hanya pengalaman saudara sudah terikat oleh dosa. Sudah hati nurani sudah menegur, saudara. Diikat, sudah terus tidak tenang, terus gelisah, terus susah hatinya. Kalau sudah memiliki pengertian demikian dan pikir sudah merdeka bisa melakukan apa saja, bertobatlah. Datang kepada Tuhan hari ini dan percaya dan sadar kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan di dalam Tuhan. Aku milik Tuhan, aku budak Tuhan. Artinya adalah aku mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Galatia pasal kelima ayat 13 Paulus mengatakan, janganlah memakai kemerdekaanmu sebagai alasan berbuat dosa, tetapi layanilah satu dengan lain di dalam kasih. Layani adalah pengertian dalam bahasa sekali lagi melayani sebagai budak. Layanilah, justru saya merdeka, saya bukan budak manusia. Saya bukan budak jemaat, jemaat bukan budak saya. Kita semua adalah budak daripada Allah. Milik Tuhan, menguasai kita. Kita bukan budak sinode, kita bukan budak apapun. Tidak ada otoritas di dalam dunia ini yang memiliki kita. Hanya Tuhan yang milik kita. Tuhan yang memiliki kita. Dan ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, sesuai kehendak-Nya, justru kemerdekaan itu membuat kita melayani, merendahkan diri satu dengan yang lain. Melayani, itu justru ekspresi kalau kita bisa melayani orang lain, merendahkan diri, melayani berkorban bagi orang lain. Itu justru adalah orang yang merdeka. Ketika kita tidak mau melayani, mungkin juga tidak mau dilayani, tidak mau melayani masing-masing, itu bukan merdeka, itu masing-masing hidup sendiri-sendiri. Ya, itu terpisah satu dengan yang lain. Tapi ketika kita sungguh-sungguh merdeka dalam Tuhan, kita akan melayani sebagai budak satu dengan kasih. Seperti Kristus sendiri memberi teladan. Dia yang Tuhan, Raja, berkuasa, dia mengikat pinggangnya dan berlutut di depan kaki murid-muridnya, mencuci kaki murid-muridnya. Merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Dan dia melakukan itu, melayani satu dengan yang lain. Inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah secara paradoks ya, yang kita boleh mengerti seperti yang Martin Luther katakan. Martin Luther katakan, a Christian is a perfectly free Lord of all, subject to none. Orang Kristen adalah orang yang merdeka, betul-betul merdeka. Tidak ada dikuasai oleh apapun. Dalam konteks apapun di dalam dunia ini, ya siapapun dalam dunia ini. Tetapi, but a Christian is a perfectly dutiful servant of all, subject to all. Justru ketika dia sadar, dia sungguh-sungguh merdeka, orang Kristen juga
adalah servant, adalah budak daripada melayani sebagai budak, bukan budak orang lain, tetapi melayani seperti budak daripada orang lain. Ya, menjadi di bawah kuasa orang lain. Karena apa? Karena Tuhan yang perintahkan kita. Sekali lagi, Tuhan yang perintahkan kita, Dia telah menebus kita, Dia milik kita, dan salah satu perintah yang paling penting, atau kedua terpenting, adalah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, dalam social life, dan juga di dalam political life hidup kita. Terakhir ayat yang ke-17. Ayat ke-17 adalah kesimpulan yang Petrus katakan di sini. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Sudah lihat kata hormat itu dimulai pertama dan di akhir. Ya. Hormati semua orang, hormati raja. Kata yang sama. Ya. Jadi kita ada sense of respect kepada semua orang dan juga kepada raja, termasuk mereka adalah orang-orang manusia. Ya. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah termasuk pemerintah, orangnya, presidennya, prime ministernya, premiernya, ya, itu berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan pada penguasa memberikan kuasa kepada mereka. Meski cara kita menghormati penjahat dan orang yang benar itu akan berbeda, tapi ada rasa hormat yang mendasar kepada image of God yang tidak boleh tidak ada. Berapa kita tidak setujunya, berapa kita merasa pemerintah ini pemerintah yang tidak beres, ya, harus ada sense of respect yang mendasar. Ya, kita ingin salah satu aplikasinya adalah kita ingin mentaati pemerintah sejauh mungkin selama dia tidak bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Sejauh mungkin kita ingin taat kepada pemerintah. Dan kita respect kepada authority yang Tuhan berikan. Ini salah satu aplikasinya. Ya. Authority karena ini bicara bukan hanya pemerintah, tetapi semua lembaga manusia. Ya. Authority institute among men. Ya, segala otoritas yang Tuhan berikan termasuk di gereja, termasuk sinode, termasuk pemerintah-pemerintah lokal dan sebagainya. Ya, kita ada sense of respect dan mau taat sejauh mungkin sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa tentu pemerintah berganti-ganti. Ya, banyak orang yang tidak suka dengan Daniel Andrews. Ya, sebentar dia juga turun. Dia turun sendiri, quit sendiri. Banyak orang tidak suka dengan Labour di New Zealand. Di New Zealand sudah tahu berkuasa Labour, Jacinda Ardern. Banyak yang sisi lain banyak yang senang sama dia. Tapi sebenarnya orang-orang New Zealand sendiri banyak yang tidak suka sama dia. Ya, kacau, ekonomi jadi kacau di bawah pemerintahan Labour di New Zealand. Ya, hutangnya begitu banyak dan banyak kekacauan terjadi. Banyak ketidakadilan terjadi. Mereka banyak tidak suka. Ya, tapi tetap harus to some extent ada respect yang mendasar. Sebentar ganti, dia mundur sendiri, diganti oleh bawahannya, Chris Hipkins kalau tidak salah, jadi Perdana Menteri. Terus kemarin baru pemilu juga, minggu lalu baru pemilu, kalah sekarang Labour, sekarang nasional yang jadi Perdana Menteri. Ganti, nanti juga ganti lagi, ya, nggak usah terlalu. Di Indonesia juga selalu kita diingatkan, nggak usah jadi pemilu jadi musuhan. Waduh, musuhan-musuhan orangnya udah ganti, masih musuhan. Orangnya udah turun lagi, udah ganti. Ini sekarang lagi tegang juga di Indonesia. Ya, lagi tegang, lagi kacau, orang mulai mempertanyakan Jokowi, dinasti politik, kok anaknya dan sebagainya. Ya, nggak usah masuk lebih detail. Ya, jadi mulai mempertanyakan. Kadang-kadang dulu pemilu berantem di dalam keluarga pecah, yang satu pegang Prabowo, yang satu pegang Jokowi. Ya, nanti segini nanti Prabowo sama Ganjar berantem lagi, dalam keluarga berantem, anak dan sebagainya. Mereka 5 tahun mundur turun, nanti turun, tunggu saya 5 tahun. Itu bagusnya sistem demokrasi. Ya,
tetapi ada sense of respect kepada raja, penguasa, dan segala otoritas, dan seperti kepada semua manusia. Kita ada respect kepada mereka. Tapi melampaui respect ini, ayat 17 menegaskan bahwa ada kasih yang khusus kepada saudara-saudara seiman yang juga harus ada di antara kita, ya, kehidupan kita ini. Jadi hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Ini melampaui respect pada semua orang. Ada kasih yang khusus yang harus terjadi di antara saudara-saudara seiman. Harap ini boleh kita alami, harap ini boleh terjadi dalam hidup kita, ya, dalam berbagai konteks, perbedaan keluarga, mahasiswa dan sebagainya. Salah satu tadi pengumuman untuk kita boleh memberikan makanan, itu mungkin tidak terlalu banyak ada di cabang YRI melakukan itu, ya. Masa-masa exam ini kita seperti satu keluarga besar. Jangan sungkan para mahasiswa, ya, justru ini dibikin untuk kalian, tapi kalian harus daftar, karena kalau nggak mau dipaksa juga, ya, kalau kalian nggak mau gitu. Tapi you are mostly welcome. Saudara kasih kesempatan, ya, lihatnya ya, saudara kasih kesempatan keluarga-keluarga untuk mengasihi saudara. Kasih kesempatan, ya. Ini salah satu bentuknya, tentu bisa banyak, ya. Jadi saudara waktu melakukan itu, saudara juga berbuat baik, saudara. Ya, saudara menerima makanan, saudara sedang berbuat baik. Saudara sedang memberi kesempatan orang lain untuk melakukan kebaikan bagi saudara. Nah, nanti juga bergantian, ya. Nanti ada kesempatan yang lain bergantian dalam konteks yang berbeda. Saudara yang berbuat baik, ya, berbuat baik bagi orang lain. Sehingga semuanya terjadi, saling mengasihi, saling support satu dengan yang lain terjadi di antara kita. Melampaui ini yang terakhir, puncaknya adalah takutlah akan Allah. Ya, kita tidak pernah diperintahkan untuk takut akan manusia, tidak pernah diperintahkan untuk takut akan pemerintah dan raja, tidak pernah. Dengan jelas, saudara memperhatikan kata-kata yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Fear the Lord, fear God. Ya, takut kepada Allah. Melampaui semua ini ada hati yang takut akan Allah yang tidak ada pada yang lain. Kita hanya takut kepada Dia. Tentu kita sekali lagi tahu takut itu adalah takut yang respect, takut yang gemetar dengan faltering lips, dengan mulut yang gemetar tadi kita nyanyikan, dengan lidah yang gemetar. Kita menyatakan kita adalah milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah budak Tuhan. Kita mau mentaati Dia karena kita tahu rencananya itu yang terbaik bagi kita. Dan Dia telah menaruh hati yang baru. Mentaati Dia, mentaati dengan sukacita. Itulah kesukaan dan kebebasan kita yang sejati. Mungkin saya berhenti sampai di situ, ya. Saya berhenti di situ. Kita boleh. Saya ada 2 aplikasi, tapi mungkin sudah to some extent masuk ke dalam apa yang kita bahas hari ini. Biarlah saya hanya mau tutup dengan mengatakan bahwa seperti tadi saya sudah katakan bahwa di dalam banyak hal hukum negara itu tetap merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Banyak hukum negara, khususnya negara yang di mana kita tinggal, banyak hal yang baik yang kita harus appreciate, syukur, dan kita mau taat kepada pemerintah. Karena to a great extent kita bisa hidup di dalam dunia ini, hidup di dalam negara ini, mentaati Tuhan. To a great extent kita bisa mentaati Tuhan. Jangan kita komplain untuk hal-hal kesulitan-kesulitan tertentu, tapi banyak hal yang kita diberikan kesempatan untuk bisa memberitakan Injil, bisa beribadah dengan bebas. Ya, dengan bebas kita ada peraturannya, kita ikuti peraturannya, kita bebas datang. Ya, kita bertahun-tahun, berpuluh tahun, saya sudah 17 tahun di sini menjadi hamba Tuhan, tidak pernah ada intimidasi sedikit pun. Tidak pernah mengalami intimidasi sedikit pun dari pemerintah. Ada kesulitan dulu waktu vaksin, tapi bukan dari pemerintah, lebih kepada kita. Ya, ada peraturan-peraturan yang baru. Pemerintah pun sedang belajar, berubah-berubah peraturannya. Kita pikir, berdebat, kita bergumul.
Tapi prinsipnya satu, kita mau taat kepada pemerintah sejauh mungkin. Tapi tidak absolut tentu. Ada hal-hal yang bertentangan, yang kita rasa seharusnya tidak seperti itu. Nah itu kita berdebat dan sebagainya berdebat. Saya bersyukur semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini tanpa mendapat ancaman. Kita boleh memberitakan Injil. 19 November tadi sudah diumumkan. 19 November kita akan ada Natal. Itu kenapa Natalnya November? Karena ingin mengundang atau mengajak bersama-sama semua mahasiswa. Ya kalau yang bekerja di sini keluarga ya pasti ada di Melbourne. Tetapi para mahasiswa itu adalah 18, 19, 17 hari Jumatnya itu adalah hari terakhir exam. Ya hari terakhir exam. Sudah selesai exam. Jangan pulang dulu, jangan langsung pulang. Ya kalau belum beli tiket. Ya, kalau sudah beli ya sudah terlambat. Ya, kalau belum beli tiket jangan pulangnya sebelum 19 November. Karena itu diadakan untuk kita semua. Bukan hanya keluarga yang ada di sini, tapi justru khususnya kenapa November mengakomodasi saudara. Sehingga kita bersama-sama sebagai jemaat, baik anak muda, baik orang tua, baik keluarga, baik mahasiswa, pekerja, semuanya bisa merayakan Natal. Dan ini menjadi kesempatan terakhir tahun ini, kita boleh memberitakan Injil ya di dalam konteks gereja kita. Ya, kita boleh nanti minggu depan flyer akan dibagikan, kita boleh undang orang datang, ajak orang mendengar Injil. Tanggal 19 November. Ya, nanti Desember tentu ada kebaktian Natal lagi dan sebagainya. Tetapi bersama-samanya 19 November, hanya satu kebaktian jam 10 pagi, kita boleh bersama-sama mengadakan itu. Tidak ada halangan sama sekali. Kita boleh bebas dan kita boleh ajak, kita mendoakan. Kita berjuang dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan. Sebelum penginjilan makin sulit dan akan makin sulit ke depan. Sebelum memberitakan Injil makin ada tekanan. Sekarang masih bisa kita memberitakan Injil. Bahkan mungkin masih bisa di pinggir jalan, mungkin ada beberapa remaja pemuda sedang pikir mau basking ya, mau mungkin di mall-mall kita nyanyi pujian, puji-pujian, lagu-lagu Natal, lagu-lagu yang memberitakan Injil melalui puji-pujian. Masih bisa kita lakukan itu di negara ini. Ya, dan biarlah waktu kita taat kepada pemerintah di dalam konteks mentaati Tuhan, kita bisa menjadi saksi Kristus dengan perbuatan baik kita. Sehingga orang melihat dan boleh menyadari bahwa Kristen itu ternyata adalah sesuatu yang baik. Mereka juga boleh melihat Kristen ternyata baik. Ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan yang bisa relate kepada mereka. Dan mereka sadar ternyata kekristenan hadir di dalam dunia ini memberi manfaat yang baik. Kebaikan bagi semua masyarakat. Mulai dari orang-orang sekeliling kita. Orang-orang kita kenal. Dan mereka harap kita doakan. Mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan berikan kepada kita dalam konteks hidup kita. Sosial dan politik di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Dengan berdiri bersama-sama kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu, mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu yang Kau telah tebus dan telah memanggil kami keluar dari kegelapan dunia kepada terang-Mu yang ajaib. Tolong kami yang Kau juga telah mengutus kami di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tolonglah kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami melalui sikap kami kepada pemerintah, kepada segala hukum, dan kepada segala keadaan sosial dalam dunia ini.
kami boleh menjadi saksi-Mu, bersinar terang, dan menggarami dunia yang semakin membusuk ini. Sehingga mereka, dunia ini boleh melihat perbuatan baik yang kami lakukan dan memuliakan Bapa di surga. Berkati kami dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.